2, 3. Hidayah itu tidak hanya datang dari sebuah ucapan, sebuah dakwah, bukan. Tapi seringkali hidayah itu datang karena perbuatan. Ada kisah yang menarik tentang kesederhanaan dan kejujuran seorang ulama yang menyebabkan orang lain termotivasi dan mendapatkan hidayah. Bukan karena dinasihati, bukan, tapi karena perilaku, karena keseharian ulama inilah yang membuat orang lain itu termotivasi tanpa perlu berkata-kata. Ada kisah yang menarik dari Imam Hanafi. Imam Hanafi itu beliau adalah seorang ulama yang ahli fikih. Bahkan sampai sekarang ada madhab Hanafi. Beliau selain seorang ulama, beliau adalah seorang yang kaya raya di waktu itu. Awal mula kisahnya adalah ketika Imam Hanafi ingin menagih hutang kepada seorang majusi, ya, kafir majusi. Kafir majusi itu adalah orang yang menyembah api. Nah, suatu saat Imam Hanafi ini datang ke rumahnya orang majusi. Kemudian ia datang di depan pintunya dan akan mengetuk pintu. Nah, sebelum mengetuk pintu, dia melihat ternyata di sandalnya itu ada najis. Nah, karena ada najis, kemudian kakinya dikeset-keset, digoyangkan agar najisnya rontok. Nah, ternyata najis tersebut itu malah menempel ke dinding, di dinding rumah orang majusi. Kaget Imam Hanafi, bingung, kaget dan bingung. Imam Hanafi bingung, kalau ini najisnya saya ambil, maka akan merusak tembok, merusak cat dari temboknya orang majusi ini. Tapi seandainya najisnya tetap saya biarkan di tembok, maka akan merugikan si majusi karena ada najis di temboknya. Bimbang Imam Hanafi. Nah, setelah itu Imam Hanafi mengetok pintu si orang majusi ini. Kemudian datang budaknya, pembantunya, dan Imam Hanafi bilang, wahai tolong beritahu tuanmu bahwa saya tujuan kesini ingin berbicara sesuatu. Kemudian seorang majusinya datang menemui Imam Hanafi. Orang majusi ini langsung dia bilang, wahai imam, saya tidak punya uang untuk membayar hutang. Hari ini saya tidak punya uang. Kemudian Imam Hanafi bilang, bukan, saya itu tidak ingin meminta pembayaran hutang, tapi saya mau bilang bahwa tadi sebelum saya masuk, saya menggoyangkan sandal saya karena ada najis, kemudian najisnya nempel di tembok. Nah, ini saya meminta maaf kepada kamu karena saya telah mengotori tembok. Kalau najisnya saya hilangkan, saya khawatir merusak tembok kamu. Gitu. Padahal niat awalnya tadi memang menagih hutang, tapi karena Imam Hanafi ini tahu tentang hakul adami, hubungan manusia dengan manusia, walaupun itu di kita itu terlihat remeh ya, hanya najis sedikit, tapi menurut Imam Hanafi itu hal yang urgent, hal yang penting. Beliau meminta maaf kepada si majusi. Lah, mendengar ucapan Imam Hanafi ini, si majusinya langsung bilang, wahai imam, saya seketika masuk Islam. Si majusi ini langsung dia masuk Islam, bukan karena ceramah, tapi karena melihat betapa kejujurannya Imam Hanafi yang sebagai ulama kaya raya tapi tidak dolim, tidak mendolimi. Bahkan sekecil itu, hanya sekedar najis, tidak mendolimi orang lain, bahkan itu kepada si majusi yang notabene bukan muslim. Nah, singkatnya, karena kesederhanaan beliau inilah si majusi masuk Islam. Artinya sebagai seorang ulama tidak lantas menjadi sombong atau merasa lebih, ada perasaan lebih mulia atau perasaan boleh melakukan hal kepada orang lain, bukan. Bahkan sebaliknya, orang yang dinilai sebagai ulama harusnya bersifat rendah hati, sederhana, jujur, tidak mendolimi orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.